Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang gerund. Gerund itu sendiri adalah kata kerja yang dibendakan atau kata kerja yang mendapatkan tambahan ing atau verb ing. Sebagai konsep awal saya akan menjelaskan tentang verb ing dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris itu verb ing bisa berfungsi sebagai gerund, bisa berfungsi sebagai present participle. Ketika dia berfungsi sebagai gerund, maka dia adalah noun. Ketika dia berfungsi sebagai present participle, maka boleh jadi dia sebagai verb atau adjektif. Kita lihat sleeping pill, I am sleeping, sleeping child. Kata sleeping di sini adalah sebagai noun atau gerund. Kemudian kata sleeping yang di sini ada sebagai verb karena dia sebagai present continuous, ya, ini action. Kemudian kata sleeping yang di sini sebagai adjektif, describing child, memberi keterangan tambahan child ini. Jadi intinya rumus dasar gerund itu adalah verb plus ing. Jadi kata kerja tambah ing. Fungsinya sebagai noun atau digunakan sebagai noun. Misalnya meet, kita mau gerundkan, kita tambah saja kata kerja ing, meeting. Contoh kalimat, there is a meeting in that room. Jadi ini adalah gerund, ada sebuah pertemuan di dalam ruangan itu. Oke, kita lanjut. Gerund dalam kalimat itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai subject of verb. Jadi dia sebagai subjek sebuah kata kerja. Misalnya walking is a healthy sport. Walking ini adalah gerund. Ini verbnya is. Di sini harus berbentuk verb ing karena sebagai subjek, sebagai di awal kalimat. Tidak boleh kita mengatakan walk is a healthy sport. Lebih baik kita gunakan gerund. Yang kedua, gambling spends much time. Ini ada juga subjek, dia sebagai subjek daripada spends, maka dia sebagai gerund, harus verb ing. Kemudian being a doctor is my dream, ini adalah juga asal katanya be karena dia terletak di awal kalimat sebagai subjek, maka dia harus verbnya berbentuk ing, being a doctor. Kemudian smoking is bad for you, ini juga ada boleh mengatakan smoke, harus berbentuk verb ing karena fungsinya sebagai subjek, dia adalah gerund. Kedua adalah object of after certain verb, sebagai objek dari kata kerja tertentu seperti avoid, finish, deny, dislike, enjoy dan sebagainya. Ini hanya beberapa contoh yang saya cantumkan di sini. Selebihnya teman-teman bisa mencari di beberapa referensi lainnya. Kata kerja ini ketika bertemu dengan kata kerja lain maka harus berbentuk verb ing atau gerund. Kita lihat contohnya. Do you like cooking? And like ini adalah certain verb daripada gerund, maka kita gunakan cooking. Tidak boleh kita mengatakan do you like cook, salah secara gramatikalnya, harus menggunakan verb ing karena inilah certain verb. Kedua, I enjoy studying, ini juga enjoy harus ketemu verb ing. Tidak boleh mengatakan I enjoy to study atau I enjoy study, harus ketemu verb ing, ini gerund. Kemudian I don't finish speaking, ini juga demikian pula, ini harus bertemu dengan gerund finishnya. Kemudian they prefer drinking coffee. Semua ini adalah kata kerja ini adalah harus bertemu dengan kata kerja verb ing karena namanya certain verb of gerund. Dan yang ketiga adalah fungsi gerund terletak setelah kata depan atau after preposition. Mana itu preposisi on, without, behind, in, dan seterusnya. Ini contoh saja, bisa cari yang lainnya. Contoh kalimat, he went out without saying anything. Ini without adalah preposisi. Ketika ada kata kerja maka harus verb ing. Nah, itulah disebut dengan gerund. Kemudian she good at cooking. Nah, ini juga gerund karena ada kata preposisi. Tidak boleh mengatakan at to cook atau cooking, harus berbentuk verb ing, gerund dia. I am afraid of making mistake, tidak boleh make karena ada preposisi, harus berbentuk verb ing, sebut gerund.
I often think of going to America. Jadi di sini adalah gerund, harus berbentuk verb ing, ada of-nya. I'm interested in learning grammar. Ini juga adalah gerund. Semua ini adalah kata depan. Ketika bertemu dengan kata kerja, maka kata kerja itu harus berbentuk verb ing. Maka disebutnya dia sebagai gerund, sebagai noun ya. Kemudian after possessive adjective. Gerund itu terletak setelah kata kepemilikan atau posesif adjektif. Mana itu? My, his, your, dan seterusnya. Misalnya, his sleeping makes me sad. Ini ada kata live. Ini adalah kata kerja live. Karena ada his, maka harus menggunakan ing, living, karena dia sebagai gerund. Does my smoking annoy you? Jadi di sini juga harus pakai smoking. Nggak boleh kita mengatakan my smoke. Salah ya, karena ada kata posisi adjektif. Kemudian yang ketiga, Rudy smiling alone is worrying. Rudy tersenyum sendiri adalah meragukan. Ini juga harus pakai smiling ya, popping. Kemudian yang terakhir, I don't mind you going without me. Saya tidak keberatan engkau berangkat tanpa saya. Jadi di sini you're going, tidak boleh you go, harus berbentuk popping. Nah, ini semua ini adalah gerund yang terletak setelah posisi adjektif. Kemudian yang kelima adalah gerund berfungsi atau terletak sebagai komplement. Kita lihat, his hobby is swimming. Swimming ini adalah komplement daripada kata his hobby. Dia pelengkap ini. Ini adalah verbnya, complement of be. Kemudian my favorite activity is reading novel. Jadi boleh kita mengatakan is read novel. Jadi ini adalah gerund. Ini bukan tenses present continuous, karena kita mengatakan rumusnya subject is verb ing, tapi ini simple present. Ini adalah simple present. Ini subjeknya, ini verbnya, ini komplementnya. Ini bukan verb, ini dia sebagai gerund. Kita bandingkan antara gerund dan present participle. My hobby is cooking dan my mother is cooking. My hobby is cooking adalah gerund. Mengapa? Karena ini bukan present continuous, dia adalah simple present. Karena yang melakukan cooking bukan my hobby, ini hanya sebuah pernyataan saja. Bisa dibalik, bisa cooking is my hobby. Cooking is my hobby. Ketika bisa dibalik, maka dia gerund. Ya, bisa adalah memasak adalah bisa dibalik, maka dia gerund. Kalau yang ini my mother is cooking, ini adalah present continuous ya, yang mana subjeknya my mother, mana verbnya cooking ya, ibu saya sedang memasak. Jadi kata cooking ini dilakukan oleh my mother, maka dia present participle. Kemudian kita dibalik, cooking is my mother. Cooking is my mother. Oh, tidak bisa dibalik karena ini nanti maknanya salah. Jadi tidak boleh. Jadi intinya ketika bisa dibalik, ditukar interchangeable, maka dia sebagai gerund. Tapi kalau tidak bisa dibalik, maka dia sebagai present participle. Kedua, kalau aktivitas kata kerjanya bisa melakukan, subjeknya bisa melakukan aktivitas kata kerja itu, maka dia present participle. Contoh yang kedua, swimming pool dan swimming girl. Swimming pool ini adalah gerund, sedangkan ini adalah present participle. Mengapa? Karena pool ini tidak bisa melakukan aktivitas swim, sedangkan girl ini bisa melakukan aktivitas swim. Jadi gadis yang berenang ini kolam renang. Jadi ini tidak bisa melakukan aktivitas swim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika belum dipahami, kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.